Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih buruk. Tinggal semua itu kembali ke waktu Anda, ilmu Anda, dan preferensi. Terbaik ada preferensi. Jangan sampai teman-teman mau scalping, tapi sehari-hari sibuk di kantor. Ya nggak bisa. Jangan sampai kita buy and hold, tapi buy and hold saham yang untuk scalping, yang mainnya tuh benar-benar ranging gitu loh. Ya jangan juga. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, saya mau coba cek nih. Ada yang ngamuk-ngamuk nih di kolom komentar, siapa ini? Oh, Max Wilbert. Ini mah udah lama pak. Dia mah cuman gitu-gitu aja. Kalau pinter main saham udah nggak buka kelas, bacot. Ya ini nih namanya Max Wilbert. Ya gitulah, Max Wilbert tuh biasanya tuh udah rugi banyak gitu. Jadi karena udah ini tahun lalu kok dia nongol di IG live kita, nggak apa-apa, biarin aja. Oke. Lalu abis itu kita coba cek ya. Kita coba cek di mana namanya? Di komen-komen ini. Coba kita lihat. Nah, ini dari sinyal uang. MPMX buat deposito bagus nggak Pak Rio? Makasih. Tanya Max Wilbert. BNI dan BRI gimana? Tanya Max Wilbert. Lalu apa? Unilever gimana kok? Tanya Max Wilbert. Nah, itu jawaban kalau Max Wilbert ditanya orang. Oke, nah MPMX buat deposito bagus nggak? Teman-teman harus lihat di sini apa? Teman-teman harus lihat di sini adalah, tunggu dia. Ini pertanyaan kok saham semua ya? Nggak ada yang sesuai topik ya? Kesalahan trading harus dihindari. Coba sebentar ya. Kita coba cek ya. Dari Pak Effendi Lim, betul sekali enakan saham daripada propertiko. Yes, benar. Dan teman-teman sadar nggak? Kalau teman-teman misalnya punya properti, teman-teman mau jual, lihat konteksnya lagi nih. Rumah tersebut lagi diagunkan ke bank, atau lagi kredit bank, atau masih PPJB misalnya, itu dokumen-dokumen harus disediain. Oh my god. Ya kan? Max Wilbert pasti tahu jual beli rumah tuh seperti apa. Ribet banget teman-teman. Aktenya, IMB-nya, blueprint-nya, keterangan lunasnya. Kalau yang masih hubungan sama developer, kwitansi setiap cicilan developer apa itu harus dikumpulin semua. Belum siapin meterai, bisa 30 meterai, bisa 40 meterai, kayak gitu kan. Nah, saham beli jual di sana. Yes Pak, setuju. Jadi kalau di saham itu, kalau di properti itu beli gampang, jual nanti dulu. Kalau saham beli gampang, jual gampang. Nah, jual gampang di saham itu yang perlu kita tekankan untuk apa? Untuk exit ketika kondisi sedang tidak baik-baik. Gitu ya teman-teman ya. Itu saya belajar dari Max Wilbert. Oke. Lalu dari Pak Granley, dagang sama dengan scalping, sama dengan capek. Tergantung Pak. Ada yang jiwanya seperti itu, nggak capek sama sekali. Malah kalau dia nggak trading, jadi capek. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi saya nggak bisa bilang mana yang bagus, mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Enggak. Tapi kalau saya alirannya lebih ke buy and hold, tapi harus nyari saham yang uptrend dulu di sana. Oke, lalu dari Pak Aceh Pabi. Apakah perlu bagi trader, selain analisis teknikal, perlu melihat kabar berita dari saham yang ditradingkan? Nah, gini teman-teman. Teman-teman harus, ini jam berapa nih ya? Oke, 19.55. Saya mau nge-time stamp dulu nih tentang ini. Jadi gini. Berita itu bukan untuk trading di sana. Saya mau tanya nih, kemarin kan ada pembunuhan ya, berita pembunuhan, video yang ngebahas tentang pembunuhan di suatu daerah di Jawa Tengah, kalau nggak salah, gitu ya, Jawa Tengah. Yang saya mau tanya sekarang, yang terjadi dulu, pembunuhannya dulu, atau beritanya dulu? Yang mana? Ada pembunuhan yang terjadi dulu, pembunuhan dulu, atau berita dulu. Nah, kalau Anda ngebahas beritanya, telat. Harga udah terlanjur naik banyak,
kalau itu berita bagus, atau harga udah terlanjur turun banyak kalau faktanya jelek. Tanya Max Wilbert. Saya seneng loh, nongol lagi. Dulu soalnya udah tahun 2021 dia sempat nongol di IG live saya dan thank you udah nongol lagi. Oke, di sana ya. Di sana. Jadi, kalau teman-teman nganalisa pakai berita, semua itu udah telat. Dan kalau kita ngomongin beritanya, kita bahas tentang kasusnya, kita bahas tentang kejadiannya, motifnya, dan lain-lainnya. Ujung-ujung kita ngegosip, bukan analisa. Di sana. Analis fundamental atau investor fundamental adalah memprediksi apa yang akan terjadi. Di sana. Memprediksi apa yang akan terjadi, apa yang kemungkinan besar terjadi. Nah, ini dalam hal ini adalah dalam laporan keuangannya, penjualannya, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Kurang lebih gitu Pak Acap. Lalu abis itu di mana nih? Nah, ini dia nih, Max WILBRT. Beli saham gak pernah sok ngajarin bukti Porto mana. Ya, gitulah. Nanti kita undang ya Max Wilbert ke IG Live. Kita mau lihat seperti apa. Lalu dari Pak Effendi Lim, Bumi simpan aja kok. Kalau punya modal bawah, simpan aja. Tapi kalau baru beli hari ini, wah, itu beli di pucuk. Dia butuh konsolidasi dulu. Gitu ya. Butuh konsolidasi dulu. Lalu di sini dari Pak Gun Doang. Kok jika saham secara funda dan teknikal oke, tapi bid offer selalu tipis-tipis, kira-kira apa perlu diperhatikan? Ini rancu nih. Fundamental dan technical oke. Biasanya nggak pernah seideal itu. Biasanya fundamental bagus tapi harga nggak gerak-gerak. PBV murah contohnya gitu ya. Atau P rendah. Ada juga technical bagus, rally, tapi fundamental belum ada laporan baru. Masih nggak bagus di sana. Nah, whatever it is, kalau bid offer selalu tipis-tipis, artinya dia itu selalu karakternya ya memang seperti itu. Nah, teman-teman di sini, teman-teman harus belajar mengenai technical di mana apa? Di mana di sini tuh kita bisa mempelajari karakter saham volumenya yang bagus seperti apa. Karakter saham yang volume bagus itu selalu dua. Setiap hari ada transaksi. Jadi kalau tipis-tipisnya bisa nggak ada transaksi, bahaya. Artinya nggak ada investor, nggak ada trader yang melirik company tersebut. Jadi setiap hari harus ada transaksi dan ketinggian volume setiap hari harus acak. Itu saya belajar dari Max Wilbert, gitu ya. Lalu abis itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang setiap hari ada transaksi dan ketinggian yang acak, itu dia selalu bisa dibilang liquid untuk levelnya. Di sana. Liquid untuk levelnya. Lanjut ya. Oke, lalu di sini apa lagi nih? Nah, ini Max Wilbert lagi nih. Ini kodenya MEA. Ini orang mana sih? Kayaknya fotonya palsu deh. Kalau pinter main saham udah nggak buka kelas bacot. Nah, ini bule nih. Revangga Pahlawan. Ada yang ngamuk-ngamuk nih di kolom komentar. Biasa itu Pak, saya tahu kok. And I'm happy he's back. Oke, lanjut. Grant Lee. Haters lagi carmuk. Itu bukan haters Pak. Itu memang nyangkuters. Nih. Ini Max Wilbert lagi nih. Emang kalian pernah lihat porto dia? Huruf capital semua. Jangan-jangan dia sendiri loss. Biasanya orang teriak itu mencerminkan kisahnya. Gak apa-apa. Thank you. Lanjut. Vice Kutim dikasih pencerahan kok ngamuk, ngapain, biarin aja. Bu Sylvia Farse, tolong diblok aja kok, mengganggu. Gak apa-apa kok, biar kita tahu di market tuh ada orang seperti Max Wilbert. Oke. Lalu dari Pak Hendigo, ini apa nih? Nggak cocok, skip aja, jangan ikut live-nya, habisin kuota. Oh iya, ini nih. Oke, thank you teman-teman ya, udah suruh usir deh. Nah, lalu dari Akuismai, Pak Sandy udah kaya kok masih kerja, kan gitu ya logikanya Koryo. Nah, memang kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, kita bermimpi untuk pensiun. Emangnya ngapain kalau udah pensiun? Ngapain kalau nggak kerja? Bosen. Teman-teman coba lihat yang udah pensiunan. 6 bulan keliling dunia, liburan, segala macam. Ujung-ujungnya apa? Kerja lagi, pusing. Gak ngapa-ngapain. Badan pegel.
otak nggak berpikir gitu kan, nggak asik. Lalu apa lagi? Nah di sini Randy Andika Jaya, batas cut loss berapa kok? Saya sering gemeter kalau merah. Nah teman-teman, batas cut loss berapa? Ini balik lagi dengan apa? Dengan tren teman-teman. Jadi tadi bicara mental deposito, mental properti, mental dagang. Oke, 3 ini kita harus mengantisipasi kejadian 3 ini dengan cara apa? Dengan cara kita harus mencari saham yang dalam fase uptrend tapi belum tinggi-tinggi amat, baru mulai awal dari tren naik. Dari Pak Suyitno Bagaskoro, kan nggak boleh greedy kok, untung dikit nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saham yang kita pernah punya itu ternyata naik 200, 300, 500%, rasanya gimana? Padahal kita beli di momen yang tepat, tapi kita jual terlalu cepat. Gitu teman-teman. Kita jual terlalu cepat. Oke? Nah, jadi gini teman-teman. Saya udah keinget kelas Systematic Trading Management offline waktu itu. Saya selalu ngomong tentang greedy ini. Jadi, kita sebagai trader kalau untungnya udah mulai agak tinggi, bisa di level psikologis kita selalu kena untuk pengen jual, kita selalu bilang apa? Jangan serakah, nanti rugi, kan gitu kan? Itu untuk saham yang jelek, yang naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Di situ serakah itu, greedy itu adalah kalau sahamnya udah naik rally sampai sini, udah balik arah, kitanya masih berharap jual di sini, itu baru serakah. Gitu. Tapi kalau masih di bawah, sahamnya di awal tren naik, gitu ya. Dan baru naik dikit kita udah takut, udah greedy, merasa greedy. Itu kalau pengalaman saya itu bukan karena sifat merasa greedy, tapi takut. Takut turun. Takut nggak jadi untung. Di sana teman-teman. Ini topik yang menarik banget. Thank you udah dibawa di sini mengenai greedy ini. Kalau mau lebih dalam membahas mengenai greedy, tanya Max Wilbert. Oke? Lalu dari Pak Antoni Kawi, beli properti lalu dijamin ke bank, duitnya buat trading. Kayak repo dong, Pak. Repo, saham diagunin gitu ya, bukan ke bank ya kayak yang lain-lain gitu ya. Itu repo. Nah ini rumah direpokan juga Pak. Nanti semua direpokan Pak. janganlah gitu ya. Lalu dari Bu Feni W, kok gimana money managementnya ketika beli saham? Jadi gini teman-teman, jadi kalau teman-teman beli saham, coba kita sebagai individu ya, teman-teman kan bukan institusi, asuransi, dana pensiun, fund manager yang punya tim. Ada tim divisi investasi ada head of analysnya, head of tradernya, di mana head of trader punya 5 anak buah, head of analyst punya misalnya 3 analis dan lain sebagainya. Anda kerja sendiri, oke? Kerja sendiri, oke? Coba batasin 5 saham aja. Nah, money management gimana? Money management itu sebenarnya kompleks. Cuma saya coba simplify. Bahwa kalau teman-teman punya uang 100%, bagi 5 sama rata. Udah, that's it. Kayak gitu. Jangan kayak apa? Jangan punya 100%, 90 di saham itu, average down. Ya kan? Average down terus. Akhirnya apa? Nyangkut, boncos, frustrasi. Kayak Max Wilbert. Oke, lanjut ya. Oke, lalu di Iyabdillah. Saham yang harus trading malah jadi invest, saham invest malah jadi trading. That's the point, teman-teman. That's the point. Beli saham naik dikit dijual, padahal rally panjang. Turun banyak, diinvest, padahal turun terus. Ketika rally banyak, kita nggak dapat. Kenapa? Naik dikit dijual. Kepikirnya jadi trader profesional. Tapi ketika harga turun nyangkut, nggak jadi untung, kepikirnya Warren Buffett.
simpen saham sampai puluhan tahun. Beda Warren Buffett simpen saham yang naik puluhan tahun. Kita simpen saham yang turun puluhan tahun. Nanti jadinya kita frustrasi. Kayak siapa? You name it. Oke, lanjut. Yang penting money management kok. Nggak mungkin semua uang kita beli saham. Ya memang, betul. Sangat setuju gitu loh. Nggak mungkin semua uang kita beli saham. Setuju banget. Setuju banget. Oke. Di mana lagi ya? Market unpredictable. Nah ini dari Jenny Jaya, pembunuhannya dulu. Nah ini kita bicara mengenai berita, ya kan? Kita bicara mengenai berita. Yang terjadi adalah pembunuhan dulu atau beritanya dulu. Kalau kita terus membahas beritanya yang sudah terjadi itunya, kita adalah tukang gosip. Udah lewat kok, ngapain dibahas terus menerus di sana? Kita juga nggak mencari traffic kan, dengan kita posting berita semua orang masuk ke ya. Ada lagi gitu kan. Tapi kita sebagai trader, kita nggak butuh itu. Kita nggak butuh traffic karena kita ngomong sesuatu berita biar apa? Biar datang terus gitu kan. Traffic di website kita, di sosial media kita. Ngapain kan gitu kan. Kita trader gitu kan. Nah ketika udah terjadi, udah that's it. Lembar barunya gimana nanti nextnya? Bangkit nggak dia dari kubur? Istilahnya gitu loh. Istilah gitu. Oke, lanjut ya. Lalu Loka Posa. Max itu seperti lalat yang sukanya ya, gitu memang. Ya betul Pak. Thank you Pak. Lalu ini apa lagi nih? Tesla ambles om kena isu selingkuh. Ya begitulah Pak ya, namanya bisnis. Lalu apa lagi di sini? Dari Kak Yona, kok mau tanya, apa kesalahan trader ketika beli malah turun, dijual malah naik? Mau tahu nggak apa? Mau tahu nggak apa teman-teman? Karena nanti kita akan bikin satu sesi khusus untuk tentang hal ini. Atau teman-teman bisa cek di youtube.galerisaham.com. Ada video dibeli turun dijual naik. Itu biasanya karena kita beli di support, jual di resist. Dan ketika kita lihat support dan resistnya, itu udah panjang berjalan. Biasa seperti itu. Teman-teman mengalami nggak? Wah saham saya nih itu tertinggi sebelumnya di situ, tertinggi kedua di sini. Pas di sini naik, tertinggi ketiga, jual, boom, naik ke atas. Dijual, naik. Ini terendah di sini, terendah kedua di sini. Pas dia turun ke terendah ketiga, kita beli. Beli dong, kenapa ini support kuat? Pas dibeli, jebol, puff, dia turun ke bawah. Jadi biasa di situ. Jadi cara kita harus balik, teman-teman. Kita harus balik. Tren adalah higher high beli.